ternyata. Oke, ini nanti akan direkam di komputer, nanti harus saya unggah dulu di channel kalau mau dilihat. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita share screen. Jadi apa itu domain TLD? Ya, apa itu domain TLD? Jadi TLD itu singkatan dari top level domain. Top level itu berarti kalau bangunan itu rumah, sedangkan di bawahnya ada yang namanya subdomain. Subdomain itu kamar, gitu ya. Jadi kita bukan beli kamar, tapi kita beli rumah. Nah, contohnya kalau di UNES itu domain TLD adalah unes.ac.id, itu namanya TLD. Tetapi yang bukan TLD itu apa contohnya? Kimia.unes.ac.id, ada tambahan kimia di depannya. Tapi belakangnya sama, unes.ac.id. Atau mungkin yang dari fakultas fmipa.unes.ac.id, berarti itu bukan TLD. Bedanya TLD dan bukan TLD adalah TLD itu penguasa, artinya dia bisa melakukan apa saja, bahkan bisa mendepak yang bukan TLD. Jadi kalau misalnya ada orang yang nunut, kemudian karena kita tidak suka dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita buang, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau domain TLD itu yang bisa membekukan adalah pemerintah kalau melakukan pelanggaran. Jadi kalau selama tidak ada pelanggaran, tidak ada yang bisa menghapus domain kita. Nah, domain TLD ada beberapa macam, jadi pastikan tidak salah memilih. Ya. Kalau kita diminta bantuan untuk instansi pemerintah, maka kita akan membuatkan .go. Ini dulu, domain TLD itu untuk berbeda negara itu berbeda, jadi ada namanya lokalisasi. Kalau di Indonesia itu domain TLD-nya adalah .id. Jadi ID itu adalah singkatan untuk Indonesia. Kemudian kalau Amerika adalah .us, US. Inggris .uk, Singapura .sg, Malaysia .mg, Australia .au, dan seterusnya. Itu adalah lokalisasi untuk membedakan website dari negara mana. Nah, sebenarnya yang mengatur secara global itu adalah organisasi yang namanya ARPA. Mengapa ARPA yang mengatur? Karena dia yang pertama kali menemukan internet. Jadi internet pertama kali ditemukan oleh ARPA, lalu seluruh dunia memiliki pengen merasakan juga, maka mereka membeli dari ARPA. Jadi Indonesia membeli dari ARPA lalu menjual lagi ke kita, gitu ya. Jadi nah di Indonesia itu yang mengatur adalah Pandi. Pandi itu ARPA-nya Indonesia. Nah, Pandi karena penjualan itu banyak, ya, harus melayani banyak, berarti kan harus punya pegawai banyak, tidak mau repot, maka dia menjual pada penjual pada namanya reseller, atau katakanlah kalau Pandi itu produsennya, dia punya orang atau lembaga-lembaga yang mau ikut menjualkan. Nah, yang menjualkan itu disebut sebagai provider. Jadi kalau kita membeli bukan ke Pandi tapi ke provider. Nanti provider ambil untung, lalu sisanya disetorkan ke Pandi. Pandi disetorkan pada negara ke pemasukan bukan pajak. Nanti negara juga akan membayar ke ARPA. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Jadi kita bayar ke provider bayar ke Pandi, Pandi sebagian store ke negara, sebagian store ke ARPA. Mengapa? Karena yang mengatur ARPA. Kalau ARPA mematikan Indonesia dari di blokir dari internet, bisa saja. Gitu. Kenapa? Karena ini yang mengatur, ini penguasanya, karena ini yang penemunya. Gitu. Nah, kemudian untuk extension itu kita harus pastikan bahwa yang kita buat itu untuk keperluan apa. Kalau untuk pemerintahan, maka kita menggunakan .go.id. Misalnya kabupaten, pemerintah kabupaten itu bisa pakai .go.id. Lalu perusahaan .co.id. Jadi .co di belakang .id artinya apa? Perusahaan di Indonesia. Kalau perguruan tinggi seperti UNES itu adalah .ac.id. AC dari kata akademik. Sekolah itu pakainya .sch, berarti belakangnya .id. Organisasi .org.id. Televisi .tv dan lain-lain. Jadi ekstensi ini nanti adalah bergantung pada lembaga itu bergerak dalam bidang apa. Nah, kalau kita pengen perusahaan, seperti saya punya domain perusahaan tapi .com bukan .co. Berarti kesimpulannya yang saya membelinya bukan dari Indonesia, tapi membelinya di luar negeri, internasional. Berarti saya dulu belinya adalah di
perusahaan di luar negeri namanya GoDaddy. Bayarnya pakai dolar tentunya. Nah, kemudian penyedia layanan itu siapa? Dia sifatnya adalah menjual layanan ya. Nah, karena Pandi tidak mau repot, maka dia serahkan pada penyedia layanan, lalu penyedia layanan nanti setor ke Pandi. Beberapa di antaranya ada Niaga Hoster, Hostinger, Dewa Web, Master Web, Rumah Web, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, harganya itu beda-beda. Jadi harganya beda-beda. Saya punya di Niaga Hoster, lalu saya juga punya di Rumah Web. Saya bandingkan itu harganya selisih. Kemarin ada sebagian yang sudah saya pindah ke Rumah Web karena harganya berbeda. Jadi ada selisih harga. Maka kemarin saya mencoba mencari yang paling murah di mana adalah di Rumah Web. Maka saya rekomendasikan kalian untuk mengambil di Rumah Web. Karena kalau ngambil dari Niaga Hoster, walaupun sama, namanya sama, itu harganya ada selisih. Kemarin saya cek untuk yang domain My ID, Rumah Web itu 12.000 ternyata. Kalau Niaga Hoster itu sekitar, kalau tidak salah itu 15.000. Jadi selisih 3.000, lumayan. .com itu selisihnya banyak. Kemarin saya ke Niaga Hoster, terus saya akhirnya pindahkan ke Rumah Web karena ada selisih yang cukup besar, ya. Akhirnya ya itu. Berikutnya adalah bagaimana sih cara memesan domain. Nah, cara memesan domain itu pertama adalah melakukan pengecekan ketersediaan. Kenapa? Karena ini beda dengan nama orang. Kalau nama orang bisa saja nama orang itu sama. Dua orang berbeda memiliki nama yang sama, ya. Tetapi apa yang terjadi kalau misalnya kita browsing, ternyata webnya ada dua, kita kan bingung. Misalnya web UNES itu kemudian ada web UNES yang lain, versi yang lain, kan kita jadi bingung. Ini yang UNES yang mana? Maka nama domain itu harus unik, tidak boleh sama. Maka di sini ada pengecekan ketersediaan. Kalau nama itu sudah dipakai orang lain, maka kita tidak bisa menggunakan. Kecuali kalau misalnya menggunakan ekstensi yang berbeda, mungkin baru bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa orang yang membeli domain itu niatnya itu apa ya namanya, spekulasi. Misalnya gini, ada perusahaan terkenal, katakanlah namanya adalah Meta, ya, nama lain dari Facebook kan. Nah, Meta itu kan punya website misalnya meta.com atau facebook.com. Lalu orang Indonesia membeli facebook.co.id. Boleh tidak? Boleh. Tapi dia tidak diapa-apakan. Harganya berapa? Harganya sekitar 150. Dia diamkan saja, atau mungkin dia lakukan sesuatu dengan web itu, dengan mengisi-isi apa, kemudian facebook.com merasa, loh, kok di Indonesia ada facebook.co.id gitu. Nah, terus mereka jual. Yang tadi yang beli itu jual, dulu belinya 150.000, jual seharga 200 juta. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya spekulasi. Tapi belum tentu dibeli. Gitu. Jadi ketika kita melihat ada perusahaan bagus, kita cepat-cepat beli domainnya. Hanya untuk didiamkan saja. Berharap suatu saat perusahaan itu menjadi terkenal dan butuh domain, kemudian kita jual. Itu bisa, harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat harganya. Dan pernah terjadi. Ya kenapa? Karena kemudian dia ternyata perusahaan itu butuh nama itu. Tentunya kita harus memilih nama-nama yang memang bagus. Gitu. Semakin pendek nama, semakin mahal harganya. Berikutnya, jadi setelah melakukan pengecekan ketersediaan, langkah berikutnya adalah melakukan pemesanan. Persis kayak kalau kita belanja di Tokopedia, ya. Ada barangnya, ada. Kalau sudah ada, lalu langkah berikutnya adalah check out. Check out itu adalah pesan. Kalau sudah melakukan pemesanan, lakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran, untuk di Rumah Web bisa menggunakan bermacam-macam moda pembayaran, bisa virtual account, kemudian bisa Indomaret, bisa juga lewat GoPay. Itu yang saya suka, bisa GoPay, OVO, karena itu relatif mudah. Ya. Dibanding transfer bank, itu lebih rumit. Sedikit rumit menurut saya. Kemudian melengkapi persyaratan. Nah, setiap ekstensi itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Jadi syaratnya beda. Kalau SCID harus ada pendirian, harus ada KTP dari kepala sekolah, harus ada surat kuasa. SCID. ACID juga sama. Tapi kita nanti akan menggunakan web pribadi, maka yang diperlukan paling hanya KTP saja. Jadi
pengurusannya tidak terlalu rumit. Mungkin hanya dalam waktu beberapa menit langsung jadi cepat. Nah, kalau sudah jadi melakukan pembayaran, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Begitu persyaratan itu sudah di ACC, maka domain itu aktif. Berarti bisa kita gunakan. Ibaratnya kita sudah nama itu sudah dicatatkan di catatan sipil, maka nama itu bisa secara sah kita gunakan. Langkah berikutnya melakukan pengaturan DNS. DNS itu domain name server, artinya kalau ada orang ngetik di Google itu mau dibawa kemana, mau diajak kemana, ke server yang mana, itu adalah DNS. Kenapa? Karena aplikasinya kan berada di server, bukan di domain. Domain itu hanya nama saja. Daripada orang ngetik digit sebanyak 12, angka sebanyak 12 kan tidak mudah diingat. Yang lebih mudah diingat adalah nama, gitu kan. Misalnya UNES itu sebenarnya IP-nya berapa sih? Maka kita bisa ketik di komen, nanti kita ping, ketik saja PING spasi nama domain yang misalnya UNES.id, nanti kelihatan ada angka yang dipisahkan oleh titik, ada 3 titik, jadi ada 4 blok angka. Itu sebenarnya aslinya. Namanya IP public. Nah, jadi untuk pengaturan DNS bagaimana? Sebenarnya biasanya provider itu juga menyediakan pengaturan, tapi kita bisa juga menggunakan pihak ketiga. Saya lebih suka menggunakan pihak ketiga daripada menggunakan layanan dari ini. Kenapa? Karena di pihak ketiga itu memiliki beberapa fitur-fitur yang bagus. Misalnya, mencegah kita dari serangan DDoS. DDoS itu adalah orang nakal menjahili website kita supaya website kita itu down. Itu namanya DDoS, serangan DDoS. Nah, kalau kita menggunakan seperti Cloudflare itu kan mereka memiliki proteksi anti DDoS ya, dan seterusnya. Jadi banyak fitur yang bisa kita terapkan sehingga membantu kita di dalam memudahkan pengelolaan. Lalu berikutnya adalah kalau sudah punya domain, kita harus punya server, ya. Harus punya server. Kenapa? Aplikasi harus diletakkan di server. Server itu bisa kita laptop kita sendiri, atau mungkin kita bisa menggunakan jasa pinjam sewa, ya, menyewa server. Karena apa? Karena memiliki server itu mahal, harga server mahal, perawatannya juga mahal, harus punya internet 24 jam, dan memiliki bandwidth yang tinggi. Biasanya yang memiliki server adalah perusahaan-perusahaan besar, institusi besar. UNES itu punya, beberapa sekolah juga punya. Biasanya ada bantuan dari pemerintah untuk server, tapi walaupun punya server, tapi kalau tidak punya ruangan AC juga susah, karena server menjadi cepat rusak. Kenapa? Karena server harus dalam keadaan dingin, karena dia hidup 24 jam sehari, tidak boleh dimatikan. Maka memiliki server itu mahal. Maka paling mudah adalah menyewa server. VPS. Ini kalau VPS, saya mengelola ada 5 VPS, di mana satu VPS itu harganya adalah, bisa saya tunjukkan. Nah, ini satu VPS harganya $5 sebulan. Jadi bisa dibayangkan kalau punya 5 berarti sebulan pengeluarannya berapa. Nah, loh, kok punya banyak untuk apa? Saya jual kembali. Karena saya bikin jasa, saya sewakan ke orang lain dengan nanti saya ambil keuntungan berapa. Nah, ini tak tunjukkan. Saya menewanya di perusahaan luar negeri, namanya Digital Ocean. Nah, ini saya sewakan di beberapa lembaga. Ini yang punya saya sendiri, ya ini. Ini saya sewakan ke sekolah SMA Negeri 1 Demak, dipakai di sana. Websitenya adalah Semansade, lupa ya. Itu yang saya juga yang membantu untuk mengelola, bukan hanya membantu, sebenarnya dibayar saya dibayar untuk mengelola itu. Kemudian ini SNKPK UNES kemarin, ini website. Kemudian ini Kemenak Kota Demak ini. Ini harganya, tarifnya adalah $5. Ini bulan ini saya harus membayar sebesar $17,4 sampai saat ini. Ini belum selesai. Nanti kalau 1 bulan baru dibayar. Ini contohnya. Nah, ini website saya yang saya letakkan di sana. Website saya ada banyak. Ini domain utama, domain TLD-nya. Yang tidak utama ada banyak ada. Ini contohnya tak tambahin learning project.com.
Ada lagi Rush project, banyak sekali. Nah, ada juga saya kembangkan untuk pembuatan rapot. Nah, ini untuk rapot. Aplikasi untuk pengelolaan penilaian rapot. Ini di SMIT Purwokerto. Nah, SMIT Purwokerto. Jadi itu beberapa contoh. Nah, mari, kita akan coba untuk mempraktekkan, tapi nanti saya tidak perlu membeli karena sudah beli ya. Jadi hanya saya tunjukkan. Misal, langkah pertama adalah kita masuk ke penyedia layanan, misalnya rumah web gitu ya. Ketik aja rumah web. Di sini biasanya yang paling atas itu Niaga Hoster karena paling terkenal itu Niaga Hoster. Tapi harganya agak mahal gitu ya. Kita pakai yang saja rumahweb.com. Nah, sudah masuk di sini, kita lihat di sini. Lihat kalau yang ini adalah sewa server ya. Ini sewa server bukan domain, berarti beda. Nah, kalau yang ini, nah, kalau kita pengen beli domain bagaimana? Nah, di sini ada layak klik domain. Nah, kita klik di sini. Nah, kita cek di sini. Misalkan kita mau pakai namanya Milky OK. Ekstensinya mau apa? Nah, kita coba My ID gitu ya. Cek. Nanti akan muncul yang tersedia itu apa? Jangan-jangan sudah dipakai orang. Nah, oh ternyata Milky OK My ID ada, harganya 12.000 per tahun. Kalau misalnya kita mau ya ambil aja. Nah, .com harganya 135.000. Beda ya? .com. .id mahal ini. .id 199.000 itu dulu pertama kali keluar itu 500.000 .id itu. Sekarang sudah turun jadi 200.000. Tapi nanti tahun kedua mahal. Tahun pertamanya segitu, nanti tahun keduanya itu naik harganya. Tapi kalau ini My ID sudah saya cek, saya beli 2 tahun, harganya dua kali lipat, berarti kan tidak naik harganya. Nah, jadi silakan dipilih harga yang murah aja, tidak usah. Ini kan apalagi hanya untuk latihan dulu misalnya, ya lebih baik yang murah aja. Ini bisa kita lihat harganya dari setiap extension. Misalnya nggak suka namanya mau diganti ya silakan. Kalau misalnya sudah oke, misalnya saya mau pakai yang ini dicek aja, dicek lalu lanjutkan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, saya mau hosting juga, berarti maksudnya adalah saya juga mau sewa server. Saya beli domain saja ya, kita pakai yang ini aja. Kenapa? Karena hari ini kita acaranya adalah tidak pakai hosting tapi menggunakan Google Site. Jadi tidak perlu hosting. Jadi paling tidak mengurangi biaya. Karena ini kan untuk belajar dulu. Nah, waktu beli di sini akan muncul mau beli berapa tahun. Nah, di sini tadi jauh-jauh 2 tahun ya. Saya nulisnya harganya sekarang jadi 2 kali lipat. Tadi 12 ya. My ID. Oh, karena protection. Protectionnya tidak usah. Saya nggak perlu protection. Nanti ini karena ada tambahan protection. Nanti kalau tidak mau ya protectionnya nggak usah. Ini protectionnya adalah seharga 10.000. Ya. Kalau nggak perlu protection nggak usah. Kalau misalnya sudah setuju ya tinggal cek, gitu ya. Check out. Lupa kita kalau di check out ya tidak apa-apa. Nanti nggak usah dibayar. Nah kalau sudah bisa login pakai ini aja Google loginnya biar nggak perlu menghafal password. Nah, muncul di sini. Tinggal mau beli pakai apa. Di sini ada pilihan. Nah, saya punya BCA ya, saya pakai BCA. Saya punya Mandiri, pakai Mandiri. Saya punya OVO, pakai OVO, ya. Nah, apakah butuh faktur pajak? Kalau misalnya ini adalah untuk membelikan untuk orang lain dan orang lain mungkin butuh untuk laporan pajak, ya, gitu aja. Nanti akan ada fakturnya. Nah, kalau sudah, bagaimana? Check out. Check out itu artinya jadi besar. Selama tidak saya bayar, tidak masalah.
Ini saya praktekkan, tapi tidak saya bayar. Karena saya tidak, ini kan bukan punya saya. Ya. Oke, nanti akan keluar di sini. Nah, di sini dia akan menunggu pembayaran. Begitu dilakukan pembayaran, nanti akan terkonfirmasi. Seperti kalau kita beli di itu, beli di ini karena tidak HTTPS, maka muncul ini karena website saya, browser saya sudah saya atur supaya HTTPS. Tapi tidak masalah, di continue aja. Kalau misalnya pengaturannya HTTPS. Nah, nanti akan masuk sini. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini saya diminta untuk melakukan pembayaran. Kalau iya dibayar, nanti klik, otomatis nanti statusnya sudah aktif gitu. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini belum saya bayar, maka pending. Ini punya saya yang sudah saya bayar. Ya. Ada ini SNKPK milik jurusan kimia. Kemarin saya buat sendiri. Ini adalah punya saya sendiri. Nah, jadi kalau sudah ini sampai aktif. Nanti kalau sudah aktif, bagaimana langkah berikutnya adalah melakukan manajemen domain. Nanti akan diminta untuk ini nanti akan ada email, kiriman email ke kita yang intinya adalah meminta untuk mengunggah persyaratan atau mungkin hanya ngetik saja KTP. Kalau KTP tok syaratnya itu biasanya hanya diminta untuk ngetik NIK. Tapi kalau ada syarat tambahan yang perlu diunggah ya harus diunggah gitu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Nah, ini kalau sudah jadi, misalnya seperti ini sudah jadi aktif ini ya. Langkah berikutnya adalah kita manage itu dikelola. Nah, kita bisa atur di sini yang namanya adalah DNS management. Nah, DNS management. Oh, bentar. Salah. Name server, bukan di DNS management. Salah. Di name server ini. Nah, kita lihat di sini, aslinya nggak begini. Aslinya itu ada 4. Ini sudah saya ubah. Nah, saya pindahkan ini ke Cloudflare. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menambahkan fitur-fitur lain. Tapi tidak dipindahkan boleh, tidak boleh, tidak masalah. Nah, saya pindahkan Cloudflare. Maka saya membuat akun di Cloudflare, sign up di cloudflare.com, nanti sign up. Kalau sudah sign up, nanti login. Nah, seperti ini, login. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita mendaftarkan situs kita, site kita. Jadi kita masukkan domain kita di sini. Misalkan ini kita masukkan, tapi ini sudah ada di dalamnya, kan sudah ada. Nanti akan ada permintaan pengaturan. Salah satunya adalah diminta ini mengganti ini dengan ini. Name server 1 nanti diminta untuk diganti. Aslinya apa? Diganti aslinya defaultnya ini. Default. Nah, kita ganti dengan custom, nanti diisi dengan ini. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari Cloudflare. Nanti Cloudflare akan menunjukkan ganti ini. Setelah diganti, nanti akan ada proses untuk perpindahan. Maka setelah pindah, maka domain akan aktif berada di Cloudflare. Nah, saya akan coba masuk di salah satu yang sudah aktif, misalnya ini. Nah, seperti ini. Jadi name servernya sudah saya pindahkan ke Cloudflare. Nah, Cloudflare, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah mengatur. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Google Site. Jadi kita buat website dengan Google. Caranya adalah ketik sites google.com. Nah, di sini caranya sangat gampang, seperti kalau kita membuat presentasi, tinggal klik plus, otomatis kita langsung memiliki website. Kita beri nama saja, contoh misalnya. Contoh.
Lalu kita bisa atur halamannya. Kita tambahkan halaman. Di sini halaman tentang saya, produk. Kalau misalnya ini adalah untuk mau digunakan untuk jual beli, kemudian kontak, dan seterusnya. Kita punya beberapa halaman. Lalu masing-masing halaman bisa kita tambahkan isi kontennya. Di sini kita tinggal insert ini. Lalu kita tambahkan misalnya ini mau ditambahkan. Tinggal ngetik di sini. Ini tinggal ketik apa gitu ya. Ketik apa. Di sini bisa diisi gambar, video YouTube atau apa dan seterusnya. Hanya tinggal tempel-tempel aja. Mau tambahkan lagi apa? Oh, ini tambahkan lagi. Tambahkan gambar apa itu? Foto yang seperti slideshow. Bisa enggak? Bisa. Ini namanya carousel. Tinggal tambahkan, nanti fotonya ditambah berapa banyak, nanti otomatis jadi seperti slideshow di sini. Saya coba aja langsung upload gambar. Nah, misalnya ini, tambah lagi. Ini contohnya, ini saya 2. Tinggal diatur, misalnya gini. Dan seterusnya, katakanlah ini sudah jadi, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita publish. Publish itu artinya adalah supaya website kita bisa dilihat oleh orang lain. Nah, siapa yang boleh melihat? Tentunya adalah kita atur apakah hanya untuk UNES saja atau untuk setiap orang. Nah, kalau sudah begini, maka website kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, masuknya di sini, view publish site. Nah, ini websitenya. Nah, tapi kalau kita menggunakan akun UNES, maka kita tidak bisa hubungkan dengan domain tadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita bukan administrator di UNES. Yang bisa melakukan ini hanya orang TIK yang boleh. Maka kita tidak boleh menggunakan akun UNES untuk kalau mau dihubungkan dengan domain tadi. Maka kita bisa gunakan akun Google yang lain. Nah, ini kemarin saya jelaskan, sebaiknya Google Chrome kita itu adalah multi account. Perhatikan di sini. Ini Chrome ini adalah hanya akun saya yang UNES ACID. Bisa dilihat di ini, di tab yang atasnya ini. Di sini adalah fotonya adalah ini. Lupa di sini di bawahnya ada. Ya, ini berarti berada di Google Chrome yang berbeda. Sehingga kalau saya buka apapun di sini, email saya pasti harus mail UNES ACID. Nah, misalnya saya mau membuka akun saya yang lain, tinggal klik di sini. Maka nanti browsernya ganti dan temanya ganti. Nah, ini temanya ganti. Sehingga kita tidak akan bingung loh, kok saya buka dengan akun ini kok akunnya berubah jadi akun ini gitu ya. Atau kemarin CBT gitu ya. Kenapa? Karena Chrome-nya itu di sini, multi account-nya di sini ya. Harusnya multi account-nya bukan di sini, tetapi di atasnya sini. Oke, jadi kita coba pakai Google Site-nya di sini ya, supaya bisa dihubungkan. Jadi kalau menggunakan akunnya UNES tidak bisa. Nah, misalnya kita buat baru ini. Nah, katakanlah kita sudah punya, ini sudah jadi ya, katakanlah sudah jadi. Kalau dibuat lagi nanti kelamaan. Nah, anggap saja ini sudah jadi. Lalu kita publikasikan, diberi nama. Nah, kita bisa lakukan, ini namanya custom domain di sini. Kita beri nama dulu, misalnya adalah percobaan. Namanya kok percobaan ya, terserah aja. Nanti namanya yang bagus. Oh, sudah pernah digunakan. Ya, Harjito percobaan. Sampai benar-benar nama itu tidak ada. Nah, ini tidak ada ya. Nah, berarti kita nanti akan melakukan custom domain. Nah, custom domain itu berarti nanti domainnya bukan site google.com, tapi yang sudah kita beli tadi. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik penyiapan. Apakah sudah beli domain?
Kalau sudah, gunakan domain dari pihak ketiga. Jadi bukan beli domain. Kalau beli domain nanti belinya ke Google, beli ke Google. Harganya mungkin beda. Nah, karena kita sudah membeli di layanan tadi, maka kita gunakan domain dari pihak ketiga, lalu klik berikutnya. Nah, tinggal kita ketikkan nama domain kita. Nah, misalnya tadi milkyoke.my.id. Nanti dia akan ngecek. Nah, di sini diminta untuk memverifikasi kepemilikannya. Ini benar milik kamu, misalnya gitu. Karena bisa saja kan orang ngaku-ngaku memiliki domain ini ternyata tidak. Maka kita perlu cek kepemilikan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan ini, cari, dan ternyata rumah web tidak ada kan, maka kita pilih other. Nah, kemudian di sini ada permintaan untuk ini. Kalau memang itu punyamu, harus ada ini. Ini buktinya. Maka ini kita copy, lalu kita masuk ke Cloudflare tadi. Nah, ke Cloudflare di sini kita membuat record. Namanya tadi perintahnya adalah record itu adalah add the txt. Nah, di sini ada pilihan. Ada pilihan. Bentar, ini saya karena double ini jadinya anu ya. Tak ganti atas bawah aja biar lebih. Oke, ini nya hanya diganti dengan txt. Nah, di sini kemudian dia meminta untuk menyalin ini ke sini. Ya udah ikuti aja. Ini Kak, salin. Nah, terus di sini ditambahkan www. Ketik aja www. Oke. Nah, nanti tinggal di save, maka nanti akan muncul seperti ini. www. Kalau sudah, langkah berikutnya apa? Di sini ada petunjuknya. Nah, tambahkan CNAME. Nah, CNAME berarti kita langkahnya sama dengan tadi. Kalau tadi kan kita pakainya txt ya. Kita ganti lagi adalah pilihnya CNAME. Mana CNAME? Nah, ini CNAME. Lalu isinya apa? Isinya adalah ini. Nah, ini tinggal ditaruh di sini. Simpan. Sudah, gitu aja. Kalau sudah tersimpan, kita kembali ke sini. Nanti kita lakukan klik verifikasi. Begitu kita klik verifikasi, maka kita tidak perlu ngetik lagi site google.com tetapi kita langsung ketikkan domain kita. Jadi seperti yang ini, www.smartsheet.my.id. Nah, kalau kita lihat ini kan isinya kayak seperti ini. Ini sebenarnya yang mana? Sebenarnya ini website aslinya ini. Saya tunjukkan dulu. Aslinya websitenya ini. Nah, ini Smartsheet. Jadi isinya sama tadi ini. Nah, kalau kita lihat isinya sama. Smartsheet isinya sama. Nah, kalau kita menggunakan site google.com kan kita merasa kurang bangga. Karena apa? Domainnya nunut ke domain Google. TLD-nya adalah Google. Nah, kalau misalnya kita memberi jasa pada sekolah, kan sekolah pengen nama domainnya, websitenya adalah menggunakan nama sekolah tersebut, bukan site google.com garis miring nama sekolah, karena terlihat kurang keren. Tapi kalau kita bisa menggunakan nama sekolah di sini, maka akan menjadi lebih mudah. Jadi kesimpulannya, yang penting apa? Yang penting kita bisa membuat desain ini. Jadi kita mampu membuat desain ini, desain yang bagus, maka kita bisa menjualnya. Karena yang utama adalah sebenarnya di sini. Nah, biasanya untuk desain-desain yang bagus itu bisa memiliki harga yang cukup tinggi, minimal paling tidak 500.000 untuk website itu.
Jadi kalau kita sudah punya template yang tinggal kita pakai dan ternyata web template itu kita disukai, suatu saat ada orang kita tinggal kita pasang aja. Sebenarnya mungkin hanya pekerjaan kita mungkin hanya 30 menit sudah dapat 500.000 masuk gitu. Kan lumayan ya. Seperti saya diminta nginstal yang punya sekolah SMA 1.5, itu total biayanya kemarin adalah 2 juta berapa. Saya gunakan untuk sewa server 1 juta, domainnya 60.000, sisanya jasa, gitu. Instalasi dan sebagainya itu jasa. Dan pekerjaannya itu mudah sebenarnya, tidak nyampe 1 jam itu selesai dan dapat penghasilan yang lumayan. Dan tarif saya itu sebenarnya termasuk murah kalau saya bandingkan dengan jasa lain. Dan saya memang sengaja memasang tarif yang lebih murah dari yang lainnya. Tujuannya apa ya? Supaya banyak yang berminat gitu ya. Karena kalau kita menjual lebih tinggi kan biasanya justru malah orang akan lari ke yang lebih murah gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti kalau kalian praktek kemudian ada kesulitan bisa langsung kita diskusi di grup supaya grupnya hidup. Dan saya yakin tidak bisa langsung praktek terus berhasil, tidak mungkin. Saya sendiri untuk melakukan ini kan perlu percobaan sampai kemudian berhasil. Saya kira begitu. Mudah-mudahan pengantar dari saya bisa paling tidak membuka wawasan bahwa ternyata membuat website itu tidak susah. Asal kita berani memulai, ya bisa langsung jalan gitu. Dan ini adalah sebuah pekerjaan yang seringkali disebut sebagai nuyul. Tahu nuyul ya? Nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak. Kenapa? Karena transaksinya kan di rumah. Kita mengerjakannya di di kamar. Saya di kamar di sini mengerjakan. Misalnya sekolah A pengen diinstal, saya instalnya dari sini, dari rumah. Bukan saya pergi ke sekolah. Saya instalnya dari rumah. Jadi komputer itu saya akses dari sini. Komputer di server A, server B itu saya akses di sini. Server saya itu semuanya di Singapura. Saya akses dari sini. Nggak perlu saya pergi ke Singapura. Nah, kalau bisnisnya ke luar negeri, lebih enak lagi. Biaya hidup rupiah, gajinya dolar. Padahal biaya hidupnya cuma rupiah. Gitu. Kalau kita kurs kan lumayan banyak. Gitu. Jadi paling tidak dengan kita berkecimpung di dunia internet, dunia kerja itu menjadi sangat luas karena tidak lagi di Indonesia, segi kota di Indonesia, bahkan bisa di dunia. Asal kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Harjito telah menyampaikan materinya, penjelasan yang sangat jelas. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Kemudian acara selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa mengaktifkan fitur raise dan on mic atau melalui chat room ini. Silakan yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin bertanya lu Pak Ajito kok belinya malah di luar negeri, kenapa nggak beli yang di Indonesia? Padahal di luar negeri kan pakai dolar gitu ya. Jadi saya coba browsing membandingkan antara harga Indonesia dan harga di luar negeri. Contohnya misalnya saya buka Niaga Hoster. Nah, ini. Nah, saya share screen dulu. Niaga Hoster. Nah, saya butuh layanan yang namanya VPS nih. VPS. VPS itu apa toh? VPS itu kita seolah-olah memiliki server sendiri yang sudah terpasang internet 24 jam dan pasti diakses cepat gitu. Nah, di sini kita lihat di sini berapa sih VPS di Niaga Hoster. Kita harganya bisa cek harganya.
Ini small, RAM-nya setengah GB, 1 core harganya 90.000 per bulan. Tetapi kalau RAM-nya 1 GB, 1 core harganya 117.000 per bulan. Saya punya dipakai Digital Ocean. Digital Ocean itu perusahaan Amerika, tapi dia memiliki beberapa server di beberapa negara, salah satunya di Singapura. Nah, Digital Ocean. Nah, suruh kok pakai share app. Nah, tidak pakai yang ini aja, yang sudah sign in. Kita lihat di sini, Digital Ocean. Nah, kalau misalnya kita pakai VPS dengan spesifikasi yang sama, itu harganya berapa? Oke, bisa kita cek harganya di sini. Nah, kita bisa tentukan di sini, nanti kita diminta untuk memilih berapa RAM-nya dan seterusnya. Intinya adalah saya bisa dapat harga $5 sebulan, yaitu dengan spesifikasi yang sama dengan ini. Di sini 117.000 ya. Nah, kalau saya hitung $1 itu 14.200. 14.200 berarti kalau dikalikan 5 berapa? Kita pakai kalkulator. Ada jadi 14.200 kali 5. 71.000. Bayangkan harganya. Bedanya jauh kan? Ini kan baru 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Nah, kemudian kalau kita memilih layanan dari luar negeri, pastikan kita memilih server yang terdekat dengan Indonesia. Jangan sampai milih di Eropa. Pak, biar keren Pak, ambil di Eropa. Nanti website kita itu jadi lemot. Kenapa? Karena orang Indonesia mengakses ke Eropa kan berarti perjalanan data itu panjang banget, melewati banyak titik gitu ya. Jadi nanti terjadi prosesnya itu menjadi sangat lambat. Kenapa? Karena terlalu jauh jaraknya. Maka kalau memilih dari layanan luar negeri, pilihlah negara yang pertama, alternatif pertama Singapura. Yang kedua kemungkinan adalah India, Calcutta, India. Gitu. Kalau mau memilih pakai yang luar. Nah, terus cara bayarnya pakai apa? Cara bayarnya pakai apa? Kita bisa menggunakan namanya PayPal. PayPal itu adalah semacam OPPO, tapi ini adalah internasional. Jadi PayPal, nanti PayPal-nya bisa kita hubungkan dengan bank, nanti dia bisa, kita bisa membayar rupiah, tapi nanti dikonversi ke dolar. Atau misalnya membuka bank Jago atau bank Jenius, gitu ya. Saya menggunakan Jenius juga untuk memudahkan. Nah, PayPal ini juga bisa kita gunakan untuk transaksi pembelian di apa itu? Pembelian di luar negeri itu Alibaba dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan yang dari luar, karena selisih harganya lumayan tinggi. Itu tadi sedikit tips kalau misalnya pakai VPS. Kalau misalnya hanya untuk latihan, Pak, saya mau latihan pakai server, ya maka bisa memilih yang namanya share hosting. Nih, hosting namanya. Hosting. Kita pakai misalnya nih, nah, kita bisa lihat di sini tarifnya berapa. Nah, untuk latihan, ini biasanya untuk pelajar ini, pakai yang ini aja. Tapi kapasitasnya ingat, hanya 500 MB. Maka pastikan jangan mengupload gambar yang banyak. Tapi kalau misalnya ini nanti dijual jasa untuk sekolah, baru 1 bulan nanti sudah dapat komplain.
Biasanya kan mereka suka mengupload foto kan. Bayangkan 500 MB itu kan kecil sekali. Ngupload foto-foto, video dan seterusnya selesai. Maka pastikan kalau kita memberikan jasa, kita tahu persis mereka itu apa yang akan dilakukan, kebutuhannya, lalu kita hitung. Jadi untuk sewa server berapa, lalu untuk domain berapa, jasa kita sendiri berapa. Gitu. Kalau saya patokannya jasa itu minimal 250.000 kalau yang sederhana. Gitu. Kalau saya, ada yang jasanya 500.000 loh. Nah, ada. Jadi yang penting kita tahu, pastikan bahwa jangan sampai kita itu kerja malah rugi. Kalau saya prinsipnya begitu. Tapi juga kalau bisa yang kita layani itu puas dan nanti pesan lagi. Maka kita hitung dulu, tanya dulu butuhnya apa sih, mau digunakan untuk apa. Nanti kita survei di situ. Oh, kalau begitu sebaiknya ini harganya segini. Jadi kita berikan penawaran atau mungkin mau yang lebih tinggi atau yang ini. Jadi jangan langsung diputuskan harganya segini, tapi berikan beberapa alternatif. Tapi pastikan jangan memberikan alternatif yang jelas-jelas nanti pasti akan komplain. Misalnya ini, website sekolah diberi ini tidak cocok. Ini cocoknya adalah mahasiswa yang sedang latihan, hanya untuk keperluan latihan. Tapi kalau untuk sekolah beneran, yakin ini dalam 1 bulan pasti komplain. Maka kita dianggap tidak profesional gitu. Nah, paling tidak kali ini berapa ini? Kita lihat. Nah, yang ini bisa paling tidak ini 40.000 per bulan untuk servernya. Nanti domainnya 60.000 setahun kalau sekolah. Sekolah kan SCHID, tarifnya sekitar 60.000. Nah, dan kita hitung biaya instalasinya berapa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tidak terlalu yakin, wah nanti pengunjungnya kayaknya banyak ini. 60.000 sebulan itu berarti kalau dihitung sehari itu adalah sekitar 2.000 sehari, kira-kira kunjungannya lebih dari itu enggak? Oh, siswanya sendiri ada 2.000. Kalau satu siswa itu ngekliknya 10 kali kan sudah berapa? Seharinya sudah berapa gitu kan? Nah, oh berarti tidak cukup ini. Ini ngitungnya per bulan itu per bulan ngeklik loh ya. 60.000 visitor per bulan itu adalah dia masuk itu dihitung satu. Jadi pastikan tidak salah ngitung. Karena begitu kunjungannya lebih dari itu, servernya tidak bisa diakses, pasti komplain lagi. Jadi di sini tidak semata-mata memberi jasa, tapi juga sebenarnya juga ada semacam konsultasi. Jadi kita memberikan saran-saran yang terbaik. Nah, tentunya kita harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai tadi layanan. Contoh yang lain misalnya ini. Tapi kalau misalnya SD, nah SD itu paling yang akses siapa sih? Murid SD jarang akses ya. Paling yang akses orang tua. Itu pun orang tua kan jarang-jarang juga. Paling guru paling ya. Mungkin pakai ini tidak masalah. Pakai ini. Tapi kalau SMA, menurut saya akan sangat fatal kalau misalnya mau pakai yang ini. Sekolah SMA yang besar ya. Tapi kalau SMA yang kecil mungkin tidak terlalu masalah. Pak, saya mau membuat web sendiri, pakai ini aja untuk pribadi. Kalau untuk ini untuk bisnis berarti untuk sekolah yang sudah agak gede sebaiknya. Nah, ini. Nah, tapi menurut saya daripada seperti begini, yang ini daripada ini, mending saya tadi VPS, mending VPS ini. Kenapa? Karena di VPS kita bisa lebih bebas. Kalau ini kan ibaratnya kos. Kalau VPS itu beratnya kontrak. Kalau kos itu berarti kan apa-apa ya sudah ditentukan oleh pemilik kos ya kan. Mau listrik ya listriknya segitu toh, nggak bisa mau di up mau diapakan nggak bisa. Nambah kamar mandi sendiri bisa nggak? Kos nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kontrak itu kan kita lebih bebas. Misalnya mau membuat kamar mandi sendiri ya silakan, nggak masalah. Kontrak kok. Ya, jadi kalau VPS itu ibaratnya kontrak. Jadi mau kita apa-apakan tidak masalah. Cuma kalau kita pakai VPS pastikan kita tahu bagaimana cara mengelola. Kalau kita pilih kontrak, pastikan kita tahu bagaimana merawat rumah. Jangan sampai kebiasaan kos digunakan untuk kontrak. Nggak bisa. Kalau di kos itu biasanya sudah ada yang membersihkan, sudah ada yang menjaga
pagar, sudah ada. Kalau kontrak, ya semuanya kita lakukan sendiri. Keamanannya harus kita atur sendiri. Maka ketika kita memilih pakai VPS, ya kita harus memahami bagaimana cara mengelola server. Mungkin di lain kesempatan bisa kita ambil materi ini. Nah, terus misalnya mau Pak, saya mau untuk web, misalnya web jual beli Pak, tapi di situ juga mau saya pasang iklan, bisa nggak? Bisa. Seperti punya saya ini punya saya itu ada iklannya, eprojecttech.com. Nanti kalau diakses pakai HP akan muncul iklan yang ke bawah gitu ya. Nah, itu berarti pengaturan iklan, yaitu adalah ketika ada orang mengunjungi, kita akan mendapatkan pemasukan. Semakin banyak yang mengunjungi, semakin banyak pemasukan. Biasanya kalau pengen pemasukannya tinggi, maka isinya adalah sesuatu yang sangat menarik bagi orang. Misalnya CPNS, ujian, soal-soal ujian, pembahasan soal-soal ujian, soal olimpiade, itu biasanya cukup menarik ya. Itu caranya, maka kita bisa pasang iklan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti harapannya kalau bisa untuk mengisi materi bisa bergantian, ya. Mahasiswa bisa berlatih bagaimana mengisi materi. Nanti saya berikan link-link untuk dipelajari, jadi mahasiswa berlatih untuk menyampaikan materi pada yang lainnya, supaya komunitas ini nanti hidup. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Iya Pak, itu ada yang udah resen dari Rena sama Azhar Fauzan. Silakan kepada Rena terlebih dahulu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Bilki? Ya, sudah terdengar, Mbak. Baik, Pak Her, izin bertanya. Tadi kan di site school, site Google itu kan membuat website, seperti mengedit website gitu. Ya, isinya. Nah, untuk pelatihan ini, isi dari website itu apa nih, Pak? Apa berupa karya atau bagaimana, Pak? Sebenarnya isi website kan bergantung dari tujuan dari website itu dibuat ya. Jadi bisa saja website itu isinya adalah tutorial. Isinya tutorial. Tapi bisa juga website itu isinya informasi. Misalnya website akan kita gunakan sebagai website sekolah. Nantinya misalnya kita mau membuatkan untuk sekolah X, ya, katakanlah nanti alamatnya adalah sekolahx.ac.sch.id, tapi kita membuatnya dengan menggunakan Google Site. Jadi nanti isinya apa? Ya isinya informasi sekolah mengenai struktur organisasi. Ya seperti kalau kita lihat website sekolah, misalnya ini contohnya. Contoh website sekolah misalnya ini aja. Pakai yang misalnya ini. Oh, alamat salah. Ini karena dipakai untuk Zoom, browsingnya agak sedikit lambat. Nah, ini contohnya, ini website sekolah. Nanti isinya ya kan informasi sekolah, misalnya profil, visi misi, kategori, dan seterusnya. Kalau mau digunakan untuk berita bisa nggak? Bisa. Ya, seperti kalau detik.com, gitu ya. Detik.com. Nah, ini kan web berita, isinya berita. Mau digunakan untuk toko bisa nggak? Bisa. Jadi Google Site itu kan membuat website, mau dipakai untuk apa ya bebas. Mau kita mau jadikan apa?
mau untuk tutorial, mau untuk jualan, tidak masalah. Apa saja gitu. Coba, Rena. Nah, nanti kalian bisa membuat sebuah template. Biasanya kalau mahasiswa membuat desain itu bagus dibanding punya saya. Jadi buat saja template yang bagus, mau terus nanti targetnya sebagai website apa. Nanti disimpan satu template untuk website untuk sekolah. Nanti buat template lagi khusus untuk jual beli. Buat lagi website template untuk blog. Jadi masing-masing template memiliki tipe berbeda. Nanti ketika misalnya ada kita mau gunakan untuk membuat web sekolah, ya pakai template yang ini. Langsung cepat nanti. Kan di Google Sheet nanti bisa tinggal klik pasang dari template, terlihat langsung jadi. Setelah jadi langsung akunnya diberikan pada pengelola sekolah. Jadi kita buat akun Google dulu, membuat akun Google baru, lalu isi dengan kontennya, pasang domainnya, kalau sudah akunnya itu berikan pada yang pesan gitu. Nanti yang mereka yang akan mengisi melanjutkan. Nanti kita sudah membuat template-template itu secara tampilan secara umum, tata letak dan seterusnya. Itu Mbak Rena. Pak, kemudian inputan Pak, semisal udah buat website, terus untuk ini Pak, membuka jasa layanan websitenya itu Pak, websitenya jasa layanan itu ya websitenya tentang membuka jasa layanan di situ. Isi dari websitenya itu. Gitu. Jadi ketika orang mencari layanan itu muncul website kalian muncul di pencarian Google. Contohnya ini kalau saya punya website kan ini. Nah, ini contoh website saya. Isinya apa sih? Oh, kalau saya kan lebih suka di bidang pendidikan ya. Saya di sini saya membuat aplikasi. Nah, ini tutorial aplikasi. Isinya tutorial semua ini. Terus saya membuat tutorial untuk membuat 3D. Media 3D. Saya membuat tutorial untuk analisis statistik. Ini bagaimana cara mengolah statistik. Saya membuat tutorial bagaimana menulis dengan LaTeX. Membuat proposal, membuat laporan, membuat buku, dan seterusnya. Saya membuat tutorial, membuat program. Saya jualan buku ada di sini. Ada jualan bukunya juga. Nah, seperti nanti jadi dibuat kayak gini. Ya terserah kalian mau mengarah ke apa gitu ya. Pak, saya websitenya tentang jual layanan ya. Tidak apa-apa di situ di layanan nanti hubungi ini layanannya apa saja. Nanti ada paket A isinya ini, paket B isinya ini, paket C isinya gini misalnya. Nah, terus tinggal bagaimana caranya supaya ketika dicari di Google itu naik tinggi. Misalnya kalau ketik nama saya di Google, Harjito CBT. Nah, ternyata nama saya paling atas di sini. Ini channel YouTube saya, ini Facebook saya, ini website saya. Caranya bagaimana? Nah, nanti ada kita bisa kapan lain kali bisa masuk ke bagian yang ini bagaimana supaya ketika website kita dicari itu posisinya tinggi gitu. Itu namanya SEO. Nah, kalau sudah tinggi biasanya akan sering dikunjungi oleh orang. Jadi kalau kita jual layanan, berarti layanan kita akan sering mendapatkan order. Kenapa? Karena ketika dicari paling tinggi orang kan biasanya kalau sudah nyari itu, ya kalau di halaman pertama sudah ketemu ya sudah nggak akan mencari di halaman kedua, benar nggak? Di sini kan sebenarnya ada halaman kedua, ada lanjutannya. Tapi jarang orang yang klik berikutnya. Begitu sudah nemu di sini ya sudah diklik gitu. Oh ini, oh ya sudah ini tak klik, cocok. Nah, ternyata harganya bagaimana? Nah, kalau si pencari tidak sempat mencari pembanding kan rujukannya ini berarti. Kalau misalnya kalian bisa membuat website ini terus pencarian paling atas dijual laku tidak laku. Websitenya itu dijual laku. Kenapa? Karena websitenya itu sudah apa namanya istilahnya SEO-nya itu sangat tinggi. Harganya mahal. Kalau sudah di pencarian tinggi dijual itu harganya mahal.
Sama kalau kalian membuat Facebook, katakanlah page Facebook ya, bukan akun biasa tapi page Facebook. Lalu page Facebooknya itu banyak like-nya. Kan kadang-kadang kita suka aminkan ini terus banyak yang like gitu ya. Setelah itu dia kata dijual. Ngapain orang repot-repot kayak gitu di like karena dijual, itu bisa dijual. Tergantung berapa jumlah like-nya, semakin banyak like-nya harganya tinggi. Katakanlah kalau like-nya 2 juta itu mungkin harganya mungkin di atas 20 juta. Harganya tinggi loh, mahal. Nanti terus jadi apa? Jadi iklan. Berubah jadi iklan di websitenya. Begitu jadi iklannya itu langsung sering nongol di Facebook. Sehingga banyak orang yang beli. Jadi orang membuat page di Facebook hanya untuk nantinya dijual lagi. Itu contohnya. Jadi sebenarnya banyak cara kita mencari penghasilan dengan menggunakan internet. Kalau kita tahu tipsnya. Itu Mbak Rena. Jadi nanti terserah mau dibuat apa. Nanti kalau misal ini kalau kan ini latihan ya. Jadi apa saja yang penting nggak usah terlalu pusing dulu. Yang penting bisa dulu ya. Nanti setelah itu mau diganti isinya tidak masalah. Boleh diganti ya, tidak masalah. Yang penting jadi dulu bisa terhubung dengan domain TLD, sudah bisa, setelah itu baru kita tata isinya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian tadi ada Kak Azhar, bisa langsung bertanya Kak. Baik, selamat malam Pak Hardito, izin bertanya. Ya, Berarti untuk satu hosting itu bisa beberapa domain ya Pak? satu hosting bisa beberapa domain. Kalau kita hostingnya adalah pakai VPS, Mas. Kalau VPS itu kita bisa 100 domain dimasukkan dalam satu VPS bisa tidak bisa. Saya punya beberapa domain yang ada di VPS saya, karena VPS saya tidak saya gunakan sendiri saja, tapi juga saya sewakan sebagian. Jadi karena kan untuk saya itu untuk VPS itu satu VPS itu per 1 tahun kan 1 juta pengeluarannya. Kalau tak pakai sendiri hanya untuk web seperti ini kan saya rugi. Pemasukan dari web ini belum tentu sebanyak itu kan. Maka sebagian ini saya sewakan, kayak kontrak rumah, sebagian kamar saya sewakan, sepertinya gitu. Jadi bisa enggak di satu VPS untuk banyak domain? Bisa. Terus pertanyaannya dibalik, bisa enggak satu domain di banyak server? Jawabnya bisa. Satu domain bisa berada di, jadi kita punya domain eprojected.com, tapi kita punya 5 server, bisa enggak? Bisa. Saya punya 1 server, ingin punya 5 domain, bisa enggak? Bisa juga. Jelas ya, Mas? Berarti kalau satu domain beberapa server ya Pak? Satu domain beberapa server bisa. Nah, contoh ini ya, kalau misalnya satu server mau banyak domain, nah, tak tunjukkan dulu. Mungkin bisa dilihat di sini. Bentar ya. Cloudflare saya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di IP namanya. Jadi kalau IP-nya beda, itu berarti servernya beda. Nah, kita lihat di sini. Maaf, Bapak belum share screen. Oh iya, ini belum share screen, ya lupa. Jadi kalau IP-nya di sini beda, itu berarti itu berada di server yang berbeda. Tapi di sini juga saya punya banyak ini. Ada enggak yang berada di sini tapi domainnya beda? Ini kan domainnya eprojected.com. Kita lihat di sini IP-nya kan belakangnya 94 ya. Kita lihat IP-nya 94. Ada enggak di sini? Nah, nih. Yang pakai IP 94. Ada enggak? Nah, ini domainnya beda. Ini domainnya adalah min4 Banjarnegara.
Min4 Banjarnegara saya letakkan di server yang sama. Jadi bisa. Seperti Facebook itu servernya berapa? Banyak. Bukan hanya beberapa, tapi ratusan mungkin. Di tiap negara itu ada server. Negara di seluruh dunia itu ada berapa? Nggak mungkin di Amerika itu hanya satu server, nggak mungkin. Semakin banyak penduduknya, semakin banyak server yang digunakan. Nggak mungkin di Indonesia hanya satu server. Orang Indonesia itu ada berapa juta? Toh? 170 juta. Satu server katakanlah hanya bisa melayani maksimal itu paling 2.000, mungkin 10.000 orang. Satu server, kalau Indonesia itu berapa servernya? Pasti banyak kan? Seperti ini, punya saya ini, sanggup melayani berapa orang? Itu hanya sanggup melayani 250 orang dalam sekali akses. Artinya, kalau menggunakan spesifikasi ini, untuk Facebook ya pasti nggak kuat kan? Pasti dibutuhkan server yang banyak. Dan servernya tidak hanya server yang kecil-kecil kayak punya saya, pasti server yang gede-gede. Gitu. Facebook itu punya pembangkit listrik sendiri. Karena kalau pakai pembangkitnya listrik negara ya nggak kuat. Oke, gitu Mas. Jadi kesimpulannya bisa satu server untuk banyak domain dan bisa juga satu domain di banyak server. Oke, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Misalnya kalau kita pengen menambah subdomain bagaimana? Di sini kan saya punya eprojected.com itu kan sebagai domain TLD. Nah, ini namanya domain TLD. Belum tak share. Jadi saya punya domain TLD-nya adalah eprojected.com. Lalu saya pengen punya subdomain seperti kalau UNES punya MIPA UNES ACID, FT UNES ACID ya. Nah, di sini saya buat ini bukan TLD karena di sini ada tambahan di depannya e-raport. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita di sini mainnya di Cloudflare di DNS di sini, lalu saya buat record A. Nah, record A tinggal kita tambahkan e-raport, e-learning, CBT dan seterusnya. Maka kita bisa memiliki subdomain, ibaratnya itu kamar. Nanti isinya berbeda, berada di server yang sama. Bisa di server berbeda juga bisa. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tapi yang penting sebenarnya memulai dulu. Nanti begitu mulai akan muncul mungkin akan muncul ide-ide baru. Oh, saya mau buat ini. Oh, saya mau begini. Paling hanya membutuhkan beli domain Rp12.000 ya setahun. Dan untuk main-main ini sementara pakainya site Google saja yang gratis. Jadi tidak perlu sewa server. Dan menurut saya site Google itu juga sudah bisa bagus loh. Menurut saya kalau asal desain kita bagus itu sudah bisa kita jual sebenarnya. Karena biasanya orang itu nggak peduli di belakangnya itu apa, yang penting depannya kelihatan bagus. Asal depannya terlihat bagus, orang itu akan beli. Walaupun mungkin dari belakang mungkin pakai A, pakai B, orang nggak akan terlalu peduli. Pakai WordPress bisa nggak? Bisa. Kalian pakai WordPress bisa. Kalau mau pakai, Pak, saya terbiasa pakai WordPress. Ya pakai WordPress tidak masalah. WordPress kan juga punya, kalau tidak salah punya bisa diletakkan pada ini misalnya ini juga ada untuk WordPress. Nanti bisa dicek di sini yang WordPress hosting. Nah, ini WordPress. Tapi saya tidak suka pakai WordPress karena
pengalaman saya pakai WordPress itu yang pertama adalah banyak plugin yang seringkali mudah ditembus oleh hacker. Jadinya relatif tidak aman kalau kita tidak hati-hati di dalam memilih plugin. WordPress-nya sendiri aman, tapi biasanya plugin-pluginnya itu yang banyak katakanlah backdoor atau mungkin semacam sengaja, namanya itu script yang sengaja disisipkan tujuannya untuk jahat nakal gitu. Mungkin juga di spam pakai komentar-komentar sampai dibanjiri komentar sehingga website kita nggak bisa diakses. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Horinisa Ajahra. Silakan kepada Horinisa Ajahra, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Permisi, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Pak, saya kan punya blog itu, tapi blogspot.com gitu. Bisa nggak domainnya diganti? Atau misalnya kan aku dulu, aduh, belum Ya. belum selesai, Pak. Iya, pakainya blogger ya. Iya, gitu. Mau nanya lagi. Kalau misalnya dulu kan saya pakainya blogger itu kayak cuman buat cerpen-cerpen gitu, Pak. Nah, kalau misalnya ya mungkin sama buat cerpen, tapi kadang diselingi kayak review-review buku atau seperti ini apa namanya tempat berbagi sharing-sharing gitu. Apakah harusnya lebih baiknya di Blogspot apa di web mana, Pak? Terima kasih. Kalau pengen keleluasaan, ya. Kalau pengennya hanya sekedar kita berpakunya adalah supaya nama kita yang terkenal, mungkin pakai blogspot saja tidak masalah. Tapi kalau kita pengen mendapatkan istilahnya itu adalah sesuatu yang lebih, maka saya lebih menyarankan untuk menggunakan domain sendiri. Karena kalau pakai blogspot itu kan namanya adalah kita namanya bukan TLD. Karena pakainya masih blogspot.com dan seringkali banyak orang yang begitu blogspot itu nggak percaya. Jadi kredibilitasnya agak sedikit kurang. Maka lebih baik menurut saya lebih baik pakai domain TLD. Bisa enggak blogspot itu dipindahkan ke domain TLD? Bisa. Kita perlu membuat ulang blognya tidak perlu. Karena kita hanya mengganti alamatnya saja. Isinya tetap itu. Jawabnya adalah bisa. Nah, ini saya tunjukkan di sini ada tutorial. Tapi karena tadi saya memang tutorialnya tidak menggunakan blogspot karena saya tidak punya blogspot ya. Maka saya tidak gunakan itu. Nah, ini ada tutorialnya. Jadi kalau kita mau memindahkan, ini kebetulan tutorial yang membuat adalah rumah web. Jadi bisa kita langsung ikuti saja panduan yang ada di sini supaya yang semula blogspot.com berubah menjadi domain kalian tanpa mengubah isinya, otomatis gitu. Jawabnya adalah bisa, Pak. Ada di sini ada custom domain, hampir mirip dengan tadi. Kalau tidak salah blogspot itu juga miliknya Google ya, kalau tidak salah ya. Seingat saya miliknya Google juga. Jadi ini ada pengaturannya. Ya, yang ini pakai Cloudflare bisa. Ini kan name servernya. Bisa ditaruh di server. Kalau saya lebih suka ditaruh di Cloudflare. Tapi kalau misalnya kalian tetap di sini tidak masalah. Jadi name servernya ini. Jadi jawabnya bisa, Mbak. Silahkan nanti dicoba beli domain TLD langsung pindahkan blogspotnya ke situ. Jadi nggak perlu menulis ulang, enak. Menulisnya tetap pakai blogspot nanti. Tetapi orang tidak melihat bahwa itu blogspot. Cuma kalau sering kali kalau blogspot kan tetap ada logo blog B-nya ya. Bisa tidak dihilangkan logo B-nya? Saya tidak pernah pakai soalnya. Kayaknya nggak bisa ya.
Walaupun pakai Domain.tld tetap Udah akan ada lama kelihatan, juga sih ya. akan kelihatan ciri dari blogspotnya. Tapi kalau pakai site Google tadi nggak kelihatan. Lebih mudah pakai site Google menurut saya karena dia terintegrasi dengan Google Drive ya. Jadi misalnya ngupload ambilnya langsung dari Google Drive itu bisa, ambil dari YouTube itu menurut saya lebih mudah. Tapi kalau memang sudah terbiasa pakai Blogspot ya nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya mau digunakan untuk jasa layanan, menurut saya saran saya lebih baik pakai site Google karena lebih mudah bagi nanti yang penggunanya yang mau menggantikan. Nanti kan setelah itu kan diserahkan pada orang, nanti orang itu yang ngisi ya. Kalau pakai Blogspot kan orang itu mungkin biasanya agak sedikit kesulitan kalau tidak terbiasa. Tapi kalau pakai site Google itu relatif mudah. Itu sebenarnya hanya tinggal pasang. Seperti kalau kita buat PPT itu loh, tinggal nempel. Oke, mungkin ada yang lainnya? Baik Pak, terima kasih. Nanti saya coba. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya kembalikan pada pembawa acara. Silahkan mau ditutup atau dilanjutkan sesi yang lain. Oke, saya lanjut. Sesi selanjutnya itu ada foto bersama ya. Nanti Rena yang akan mengambil fotonya. Oke. Saya cuman aba-aba. Baik teman-teman, kalau bisa on cam terlebih dahulu. Kalau misalnya ada berhalangan, bisa off cam juga nggak apa-apa. Rena sudah siap? Oke, sesi foto akan dimulai hitungan 3. 1, 2, 3. Sudah ya? Iya, sudah Pak. Baik, kalau begitu kita bisa akhiri ya. Selamat malam. Terima kasih pada pembawa acara dan juga panitia yang sudah menyelenggarakan ini dengan baik. Semoga di berikutnya bisa dilanjutkan dengan pemateri-pemateri yang lain dari mahasiswa supaya kalian bisa banyak belajar, tidak hanya menjadi penerima tapi juga bisa memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya. Oke, Terima sama-sama. kasih Pak. Terima kasih Pak Har.